Cyza Plus, ya. Kemudian nanti kita bahas mengenai Cyber Security Career Pathway. Kemudian kita akan bahas update-nya di CS 0 Cyza Plus, exam number-nya CS0-002 updates. Kemudian certification details-nya, kemudian ada resources yang nanti mungkin bisa saya share juga. Terakhir ada tanya jawab. Jadi kalau yang mau nanya silakan, tapi nanti kita simpan di belakang setelah penjelasan, baru kemudian kita ada sesi tanya jawab. Oke? Oke, masuk ke why did CompTIA create Cyza Plus, ya. Jadi ini sebenarnya dilihat dari lesson learn, ya. Jadi di 2013 sampai 2014 itu banyak attacks yang berhubungan dengan cyber attacks, ya. Jadi belajar dari pengalaman dan yang sudah terjadi, ya, dirasakan bahwa kita ini butuh yang namanya behavioral analytics, ya. Jadi analisa yang berhubungan dengan behavior atau sifat atau kegiatan tertentu, ya, yang berhubungan dengan cyber security, ya, atau bahkan yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan security, ya, cyber security. Nah, perlu Anda diketahui cyber security kan fokusnya ke proteksi dari sistem informasi yang berhubungan dengan electronics data, ya. Nah, jadi fokusnya di sini diinginkan bahwa bagaimana caranya kita bisa memahami secara lebih detail lagi network behavior yang ada di dalam organisasi dan beberapa anomalies yang kita bisa identifikasi, apakah itu bersifat normal atau something that might indicate bad behavior, ya, atau malicious activities, ya. Nah, di sini dari lesson learned tadi, banyak yang difikirkan bahwa sebenarnya security professional itu analisanya itu udah kuat belum, ya? Nah, di sini dibutuhkan IT security professional dengan skill yang berhubungan dengan analisis, ya, yang termasuk di sini tujuan utamanya adalah teknik-teknik mengajarkan mereka atau bukan mengajarkan, ya, lebih ke arah membentuk security professional itu dalam membidangi atau mendalami satu skill tertentu yang berhubungan dengan intelligence, threat intelligence, detection techniques, ya. Bagaimana dia bisa menganalisa dan menginterpretasi atau menerjemahkan data, bagaimana dia bisa mengidentifikasi dan mengaddress vulnerabilities, termasuk suggest preventative measures. Jadi ada measures itu kan kayak kontrol, ya. Kemudian bagaimana kita bisa secara efektif merespon dan merecover from incident, ya. Nah, ini ada di dalam COVID ini juga ada security risk and opportunities, ya. Nah, kebanyakan yang berhubungan dengan COVID ini biasanya berhubungan dengan social engineering, ada phishing email, ya. Kemudian ada yang memanfaatkan momentum, ya. Kemudian ada cyber criminals yang mempergunakan momentum untuk mengimpersonate, ya, atau pura-pura jadi IT help desk, ya, atau bahkan malware yang bisa menyusup ke beberapa sistem operasi seperti Windows, ya. Kemudian vulnerabilities yang kemarin juga termasuk Zoom juga, ya. Zoom ada vulnerabilities, ya. Targeting vulnerabilities in VPN devices, you know, seperti Zoom itu masuk ke conference, ya, virtual conference, virtual class, virtual room, ya. Jadi banyak yang bisa dimanfaatkan oleh si attacker, ya, bahkan si hack atau kita bisa bilang ini hacker yang tujuan utamanya ya memanfaatkan momen yang ada, ya. Nah, tapi jangan Anda merasa ini, ya, karena memang di Indonesia kan memang ada banyak PHK dan sebagainya, tapi ya IT jobs ya still in demand, ya. Kita kan belum tahu ya sampai kapan masalah COVID ini bisa berakhir, ya. Untuk saat ini ya tugas kita adalah belajar
dari rumah dan bekerja dari rumah kan ya. Jadi kebutuhan untuk tenaga-tenaga ahli yang berhubungan dengan cyber security makin meningkat ya kalau kita lihat dari bulan ke bulan maupun tahun ke tahun ya. Jadi saat ini bisa dimanfaatkan untuk opportunity atau ya kesempatan untuk belajar tentang yang segala sesuatu yang berhubungan dengan cyber security. Ya, saya sendiri udah menjalankan beberapa kali virtual class yang saya lihat peminatnya cukup ramai ya. Nah, cyber security analyst dari CompTIA ini di-create ya, created to address the industry need for IT security analyst ya. Jadi emang tujuan utamanya menjembatani area-area yang masih gray atau bahkan masih kosong ya. Karena di SAISA ini kita akan belajar bagaimana kita meng-apply behavioral analytics to IT security to improve the overall state of cybersecurity ya, dengan menggunakan cara ya yang umum kita jalankan, yaitu continuous security monitoring ya. Karena emang attackers kan akan belajar ya bagaimana mulai dari traditional way of attacking the system ya. Karena di sini justru karena banyaknya yang lari ke offensive ya, jadi kan kalau di security kan ada offensive, ada defensive. Nah, kalau saya lakukan pool kemarin, ya pooling itu banyak yang fokus ke cyber security, tapi lebih ke arah ke offensive ketimbang defensif. Nah, SAISA ini dia lebih ke defensif, ya. Dia lebih ke arah bagaimana kita bisa menganalisa traditional signature atau payload, ya, yang nantinya bisa digunakan untuk bahkan memperbaiki sistem kita supaya sistem kita itu lebih kebal, ya. Nah, bicara mengenai CompTIA Pathways, ini udah beberapa mungkin Anda udah kenal lah ya. Contohnya ada IT Foundation, A+, yang berhubungan dengan sistem operasi, hardware ya. Kemudian untuk dasar mungkin bisa mulai dari network ya, plus ya. Kalau nggak terlalu ngerti network plus bisa maksudnya tidak terlalu mengerti tentang networking, bisa mulai dari network plus ya, atau mungkin ada yang udah pernah belajar Cisco, CCNA, Juniper dan sebagainya, ini bisa setara ya. Kemudian setelah itu masuk ke security plus ya, secara foundational ya, foundation ini security plus ini sangat disarankan terutama bagi orang-orang yang baru di area atau bidang cyber security. Jadi jangan langsung jumping ya ke tiba-tiba udah ke pentest, udah ethical hacking tanpa dibarengi dengan yang namanya core skills certification atau core skills ya, yang memang dibutuhkan. Contoh kalau nggak terlalu ngerti networking, jumping ke security ya lucu juga, nanti banyak pertanyaan tentang apa itu port dan sebagainya, karena kan di security kita banyak belajar tuh tentang port, services dan sebagainya. Nah, jadi path atau roadmap yang disarankan adalah seperti ini, ya minimal tuh start dari network plus lah, baru kemudian kita pelan-pelan masuk ke security plus, di mana di security plus kita belajar tentang foundation atau essential atau bisa dikatakan sebagai dasar banget ya tentang security. Nah, kemudian nanti baru bisa masuk ke areanya, misalnya, saya pingin ke offensive security, ya Anda bisa belajar ke CompTIA Pentest Plus, atau bahkan ke SAISA yang kita bahas sekarang, yang lebih ke arah defensif. Tapi tidak melulu defensif ya di SAISA. SAISA juga belajar bagaimana orang melakukan atau attacker itu melakukan attack, ya. Kemudian nanti kalau untuk sebagai informasi Pentest Plus ya, SAISA Plus itu satu level, yaitu level intermediate ya, di mana nantinya bisa masuk ke level advanced atau expert, seperti contohnya masuk ke CASP atau CompTIA Advanced Security Practitioner ya. Nah, kemudian untuk other professional skills ya bisa tambah, misalnya Project Plus, ada Cloud Essential, dan CTT itu trainer ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan dari sisi pathways ya. Nah, ini tentang job ya, job growth indicator ya. Ini karena ini kan dari CompTIA US ya, jadi mereka ngambil dari data ini ya, the US Bureau of Labor Statistics ya. Number of available jobs itu lebih dari 100.000 ya. Median pay-nya sekitar 98.350
US dollar annual, ya. Jadi per tahun itu sekitar 98.350 US dollar, ya. Itu dari sisi statistiknya mereka. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa 8 in 10 hiring managers indicate that IT security certification are valuable for validating cybersecurity related knowledge or skills or evaluating job candidates. Jadi emang dari sisi human resources-nya itu memang IT certification itu adalah satu satu hal yang sangat dianggap penting untuk melakukan validasi terhadap knowledge atau skill dari seorang kandidat atau beberapa kandidat yang memang ingin bekerja berhubungan dengan cybersecurity, ya. Jadi bukan cuma sekedar interview. Karena ini kadang-kadang, karena saya punya pengalaman juga melakukan hiring terhadap beberapa orang sebagai cybersecurity analyst atau pentester, ya banyak hal yang memang dari sisi technical hiring managers atau HR itu nggak terlalu tahu, ya. Jadi harus dibantu oleh orang-orang yang lebih mengerti, ya. Kemudian, information security analyst job will grow much faster than average, with 28% growth between 2016 and 2026. Ya. Jadi, kelihatan bahwa memang sih pada saat ini masih banyak yang jobs yang berhubungan dengan ethical hacking, penetration testing, yang berhubungan dengan ofensif. Tapi jangan dikira ofensif itu maksudnya bukan ofensif ya, defensif itu kurang ya. Justru sekarang lagi naik nih ya. Justru sekarang lagi naik jumlah request untuk ya cybersecurity analyst yang tujuannya lebih ke arah continuous monitoring dan cybersecurity monitoring services ya. Di Indonesia sendiri kalau ditanya, di Indonesia gimana? Nah, kami udah melihat kebutuhan dari cybersecurity analyst itu memang udah kelihatan ya, cuma ya tidak secepat negara-negara yang lebih berkembang ya. Oke, nah itu tadi tentang SAISA ya. Jadi fokus utamanya adalah sebenarnya SAISA ini dibikin atau dibuat ini tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan atau memberikan pembekalan terhadap security professional, cyber security professional dalam hal behavioral analytics ya, yang tujuannya adalah to improve overall state of cyber security through continuous security monitoring ya. Oke, nah untuk updates, nah sebelumnya itu SAISA CompTIA itu punya yang namanya SAISA Plus, tapi kode examnya CS0-001 ya. Nah sekarang per April kemarin, 15 April seingat saya, itu sudah ada update baru, yaitu examnya akan sudah bisa diambil dengan kode exam yang paling baru, yaitu CS0-002 ya. Sedangkan CS0-001 akan berakhir masanya per Oktober tahun ini. Ya, jadi kalau yang punya voucher versi lama ya silakan harus diambil sebelum akhir tahun atau sebelum Oktober. Ya. Nah, kemudian pertanyaan nih mungkin kenapa ada update ya? Nah, kan kita dalam sertifikasi. By the way, SAISA Plus ini sama dengan sertifikasi-sertifikasi lain, validity-nya adalah 3 tahun ya. Nah, selama 3 tahun itu diusahakan memang kita up to date ya. Jadi kalau mau pingin dapat yang versi terbaru ya ambil ujian versi terbaru ya. Oke. Nah, kemudian reason for update ya. Pastinya ada berhubungan dengan industry changes ya. Security analyst core job function remain the same ya, jadi tetap sama, tapi additional function are needed ya, and the job roles is moving target as newer technologies and regulations affected ya. Jadi dasarnya sebenarnya karena industry changes, karena ada newer technologies dan newer regulations ya. Nah, contohnya di sini dijelaskan bahwa core function remain the same, continuous security monitoring. Jadi fokus area dari SAISA adalah continuous security monitoring. Banyak yang bilang ini cyber security continuous security monitoring atau bisa dibilang ini kayak model security operation center lah ya.
yang berhubungan dengan Security Operation Center. Kemudian more focus on software security, jadi pertama tadi core functionnya tetap, ada continuous security monitoring, khususnya cyber security, kemudian more focus on software security, kemudian karena software security ini menjadi satu hal baru, sebenarnya sih bukan baru ya, menjadi satu tantangan baru yang mana memang harus di-cover juga. Karena attack bukan cuma dari sisi network, dari sisi sistem operasi, tapi juga dari sisi software. Ya. Kemudian growing trend of going on the offense with defense. Jadi melakukan defense itu berhubungan dengan offense. Jadi kita juga di SAISA belajar bagaimana melakukan offensive security itu sendiri, misalnya pentest, hacking. Dari pengalaman kita melakukan hacking, pentest, kita bisa belajar bagaimana melakukan defensive security atau melakukan defense dengan pengalaman yang udah kita dapatkan. Ya. Dan kemudian ada tambahan emphasizes in or on incident response. Kemudian ada increase IT regulatory environment. Ya. Ini adalah changes-nya. Okay? Now, kemudian yang berhubungan dengan how industry changes affected job roles. Ya, kalau Anda lihat di sini, primary job titles remain similar, while secondary jobs title are changing along with the industry. Jadi secondary job ini sebenarnya berhubungan dengan masing-masing ya, karena setiap perusahaan kan mungkin punya role sendiri ya. Ini berhubungan dengan analisa dan kebutuhan terhadap skill-nya sendiri, tapi tidak berarti itu buat full-time security analyst. Nah, perhatikan di sini di previous version yaitu CS0-001 ya, job functions-nya ini, job roles-nya ada security analyst ya, jadi ada security operation centers di SOC ya. Jadi SOC analyst ya, security operation centers analyst, ada security engineer, ada threat intelligence analyst ya. Kemudian ada yang namanya cyber security analyst dan vulnerability analyst ya. Kadang-kadang ini disebut dengan pentest plus ya, ini. Ya. Nah, kemudian untuk mengcover area baru di job roles ya, atau job roles yang baru itu ada CS0-002, yaitu berhubungan dengan beberapa title yang ya, hampir sama, tapi ya ada perbedaan sedikit ya, ada subnya. Misalnya contoh security analyst tetap ada, tapi dipecah menjadi Tier 2 SOC Analyst. Tier 2 SOC Analyst itu biasanya hubungannya sama yang namanya Threat Hunter ya. Nah, kemudian ada Security Monitoring, kemudian ada Security Engineer sama dengan sebelumnya, ada Threat Intelligence Analyst, yang baru ada Threat Hunter yang berhubungan dengan Tier 2 biasanya. Kalau Tier 1 kan biasanya helpdesk saja ya. Kemudian ada Application Security Analyst, ya ini fokus di melakukan analisa misalnya dynamic maupun static ya. Kemudian ada Incident Response or Handler, kemudian ada Compliance Analyst. Ya, yang lain hampir sama. Jadi kalau ini sebenarnya melengkapi ya dari apa yang ada sampai di versi 2 ini CS 0.002 ini lebih banyak mengcover beberapa job yang tidak di-cover di CS 001. Oke. Nah, ini juga kembali tergantung dari job roles masing-masing perusahaan ya. Bisa berbeda juga ya dari sisi job roles-nya. Ya, kemudian masih sama menyambung yang tadi, primary job roles remain the same ya. Contohnya continuous security monitoring yang berhubungan dengan security analyst, security engineer, threat intelligence analyst ya. Kemudian ada yang secondary jobs ya, job roles ya. Contohnya ini nih, ada yang more focus on software security sebagai application security analyst yang melakukan analisa terhadap vulnerability yang kerentanan yang ada pada aplikasi, mau dia itu secara dynamic maupun static. Kemudian growing trends of going on the offense with defense ya disebut dengan threat hunter. Ya ini biasanya melakukan proaktif vulnerability and control sebenarnya. Jadi threat hunter ini sebenarnya dia kan makanya bilang hunter ya. Dia melakukan hunting terhadap kerentanan yang ada dan beberapa hal yang berhubungan dengan misalnya indicator of compromise dan beberapa yang lain. Jadi lebih ke arah proaktif ketimbang nungguin kalau ada attack ya. Kemudian emphasizes on incident response. Jadi ada yang namanya incident response atau incident handler.
Kemudian terakhir ada yang berhubungan dengan compliance IT regulatory environment. Jadi kalau ada berhubungan dengan GRC, governance, risk and compliance, bisa ke arah ini nih. Jadi saya juga bagus untuk orang-orang yang di GRC atau governance, risk and compliance ya, sebagai compliance analyst. Oke. Nah, kemudian yang berhubungan dengan how industry changes affected exam domains ya. There are 6 main changes between previous CISA Plus CS0-001 as compared to new CS0002 exam domain ya. Nah, kita bisa lihat di sini yang paling baru tapi ada equivalentnya ya. Jadi misalnya ada mappingnya di sini. Contoh di CS002 yang bagian 1 threat and vulnerability management ya 22%. Dulunya di cover di 2 area, yaitu threat management sama vulnerability management. Ya. Sekarang digabung. Kemudian yang di 001 tidak ada, ini sekarang ada software and system security, itu 18%. Kemudian di bagian 3, security operations and monitoring, itu sebenarnya di map ke bagian 4 di CS001, yaitu security architecture and toolsets. Ya. Ini besarnya sekitar 25%. Sisanya ada incident response 22% yang sebenarnya di mapping dengan bagian 3 cyber incident response di versi lama. Kemudian ada tambahan yang tidak ada di versi lama yaitu compliance and assessment. Nah, jadi kalau kita lihat coverage dari coverage domains-nya lebih luas yang versi 2 ini ya, yang 002. Ada 5 dan percentage-nya ya dipecahin ya, ada 22%, ada 18, 25 ya, kemudian ada yang 13 dan seterusnya. Oke. Memang tujuan utamanya adalah untuk mengcover area-area atau domain-domain yang memang sebelumnya tidak di-cover atau belum di-cover. Oke. Nah, kemudian 6 perubahan dari exam domains ya. Pertama, the threat management and vulnerability management exam domain have combined into one because many of these skills are now covered in Security Plus. Jadi sengaja karena beberapa area itu udah di cover di Security Plus, jadi nggak terlalu harus di cover lagi di CISA Plus. Karena kan CISA Plus adalah intermediate ya level ya, sedangkan Security Plus kan dasar ya. Nah, kemudian ada software security. Nah, ini menjadi satu exam domain tersendiri ya, emang karena application security ini adalah satu job role yang memang harus ya cukup punya fokus ya, jadi nggak bisa digabung dengan area lain ya, karena banyak nih apa yang dibahas. Nah, kemudian terakhir itu security architecture toolset and toolset domains itu didistribusikan menjadi new domain, dan kemudian topik-topiknya juga sebenarnya lebih berhubungan dengan design improvement ya dari security architecture itu sendiri. Okay. Nah, kemudian ada security operation and monitoring domain ya, covers how to go on the offense with the defense. Kemudian ini karena emang due to the growing jobs ya, seperti adanya threat hunter ya, that brings new techniques for finding incidents outside of security operations center ya. Kemudian di bagian 5 incident response domain ini akan ini diupdate ya, mengcover cloud security, environment, embedded atau IoT devices dan automation ya. Karena ini berhubungan dengan incident response atau incident handling ya. Nah, terakhir ada compliance assessment. Nah, ini cocok sekali materinya dibahas karena berhubungan dengan bagaimana kita bisa memahami compliance dan regulatory compliance dan yang berhubungan dengan governance juga ya. Jadi ini memang ada satu job baru yang disebut dengan compliance analyst that will demonstrate the importance of regulatory compliance ya. Jadi ada satu job role yang kita bisa lihat. Nah, kalau tadi saya fokus di sini, jadi ada sekitar tambahan compliance analyst ya. Jadi ada beberapa yang sudah ada dan beberapa yang belum ya. Lumayan banyak nih tambahan. Jadi bukan cuma sekedar SOC analis aja, security analis, tapi ada yang namanya compliance analis yang nggak harus terlalu tahu tentang teknikal, tapi ya minimal dia tahu compliance dan regulatory compliance dan juga governance ya. Oke. Nah, di CISA CS0-002 lebih fokus kita lihat ini lebih ke arah
Memang CompTIA adalah vendor neutral certification ya, jadi memang ditujukan untuk ke IT professionals ya, yang tujuannya adalah secara proaktif melakukan defensive dan continuous improvement pada organisasi ya. Jadi saya sendiri dibuat berdasarkan pengalaman terhadap apa yang sudah terjadi sebelumnya dan knowledge and skill yang dibutuhkan ya. Jadi di sini di SAISA kita belajar tentang intelligence, ya, threat detection technique, how to analyze and interpret data, how to identify and address vulnerabilities, suggest preventative measures, effectively respond to and recover from incident, ya. Sedangkan job title dan domain itu memang udah di mapping sedemikian rupa sehingga kita bisa tahu bahwa dengan kalau kita lulus CS 002 ini kita udah dapat ilmu dan skills yang berhubungan dengan 5 domain tadi yang sudah di mapping ke beberapa job title yang membutuhkannya. Ya, jadi kalau Anda ingin melakukan misalnya contoh di perusahaan ingin melatih orang-orang yang berhubungan dengan atau profesional yang berhubungan dengan security monitoring atau bahkan sebagai threat hunter, SAISA adalah salah satu sertifikasi yang disarankan karena memang coverage domain areas-nya itu memang udah disesuaikan ya berhubungan dengan job atau roles yang sudah diinginkan ya. Nah, ini adalah contoh aja beberapa organization that assisted in SAISA development. Jadi pengembangan SAISA ini tidak seperti contohnya sebagai gambaran tidak seperti misalnya salah satu vendor atau sertifikasi yang berhubungan dengan vendor yang cuma di-handle oleh internalnya mereka. Tapi CompTIA ini dalam membentuk satu sertifikasi itu sudah dibantu dengan lebih dari 2.200 security analyst dan IT professional ya, yang kontribusinya ya banyak sekali ya, mulai dari saya sendiri pernah diundang, cuma saya sendiri nggak bisa hadir waktu itu dari tahun 2013 seingat saya. Nah, ini beberapa yang ini kontributornya, contohnya RxSense, Netflix ya, dan beberapa yang lainnya. Jadi ada banyak organisasi dan security professional yang membantu pengembangan SAISA Plus. Jadi mereka rutin mengadakan, CompTIA rutin mengadakan yang namanya job task analysis, yang tujuan utamanya adalah membentuk domain-domain dan kira-kira roles yang cocok dengan yang berhubungan dengan domain ini apa aja ya, domain apa aja yang harus dibahas di SAISA Plus ya. Intinya materinya udah disesuaikan dengan kebutuhan industri ya. Nah, kemudian sebagai informasi bahwa SAISA exam ini ya udah dijelaskan di sini will include hands-on performance-based simulation. Jadi ada hands-on-nya, tapi ya nggak terlalu berat sih ya. Karena emang ini bukan full hands-on, jadi to prepare for this performance-based assessment, trainers, educators, and publishers should emphasize open source analytic tools and framework. Jadi contohnya Anda harus paham penggunaan tool-tool seperti Wireshark, ya, kemudian ada Zeek, Snort, OSIM, ya, Alien Vault open source, Open Threat Exchange, dan beberapa yang lainnya. Nah, ini memang disarankan mereka menggunakan tool-tool yang berbasis open source, ya. Disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Nah, kemudian untuk exam code-nya seperti tadi dijelaskan, ini CS 0002 berlaku, ya, launch date-nya bukan tanggal 15 ya, saya lupa itu, April 21 ya, karena kemarin seingat saya 15 ya, waktu saya terima informasi awal, ya. Nah, untuk exam price-nya berbeda ya, kalau di US itu lebih mahal, 359 US, di Indonesia itu lebih kira-kira sekitar 171-an US seingat saya ya. Itu nanti tinggal dicek ulang ya. Kemudian performance based and multiple choice, jadi ada ABC sama performance based ini biasanya pakai drag and drop atau Anda harus ketik command ya. Kemudian testing providernya sekarang untuk CompTIA, berita baiknya adalah kalau mau ujian nggak perlu harus ke testing center, bisa ujian online dengan ada proctor. Jadi ada proctor dari CompTIA. Ya. Length of test 165 menit, menjawab maksimum 85 question. Skala untuk lulus ada ya 750, language-nya English sementara, belum ada yang lain. Recommended experience-nya adalah Network Plus, Security Plus, dan other equivalent knowledge ya.
Nah, seperti saya katakan tadi, exam yang lama 001 itu akan retire di bulan Oktober tahun ini. Oke. Nah, kita lihat exam objective dulu nih ya, di paling yang versi baru CS 002, exam objective ya. Domain 1 ini fokus di threat and vulnerability management ya. Ini ada beberapa exam objektif. Kita lihat di sini ada explain the importance of threat data intelligence, kemudian ada given scenario utilize threat intelligence to support organizational security, kemudian ada given a scenario perform vulnerability management activities, kemudian analyze the output vulnerability from common vulnerability assessment tool, explain the threats, vulnerabilities associated with specialized technology, contohnya ada cloud ya. Maksudnya IoT, juga termasuk vulnerability yang berhubungan dengan cloud, dan beberapa yang berhubungan dengan software vulnerabilities ya. Ini yang 7, yang 1.7 given scenario, implement controls to mitigate attack and software vulnerabilities. Ini domain 1 ya. Nah, domain 2 ini ada yang berhubungan dengan ini kan ini domain baru nih ya, software and system security, nggak terlalu banyak. Given scenario, apply security solution for infrastructure management, kemudian ada explain software assurance best practices, sama hardware assurance best practices ya. Nah, kemudian di domain 3 ada security operations and monitoring. Nah, ini ya di sini kita melakukan analisa berhubungan dengan skenario ya, analyze data as part of security monitoring activities, kemudian implement configuration changes to existing control to improve security, kemudian explain the importance of proactive threat hunting. Tadi kan saya sudah jelasin ada threat hunting ya, jadi bagaimana kita melakukan threat hunting, kemudian compare and contrast automation concept and technologies. Ini di domain 3. Jadi fokusnya ke security operation. Jadi kalau yang bekerja di SOC atau mau jadi SOC analyst, ini fokusnya ke sini ya. Domain 4 ini lebih diarahkan ke professionals yang ingin menguasai ilmu tentang incident response. Jadi di sini tentang incident response process, kemudian appropriate incident response procedure, kemudian ada given an incident, analyze potential indicator compromise atau IOC, kemudian juga tentang basic digital forensic technique. Jadi forensic incident response ya, ini di cover di domain 4. Ya, di domain 5, compliance and assessment, ini memfokuskan area data privacy and protection, kemudian ada security concept yang berhubungan dengan organizational risk mitigation, sama framework yang berhubungan dengan policies, procedures, control. Ya, contohnya di sini yang dibahas adalah ISO 27001, COVID dan beberapa yang berhubungan. Ya, contohnya PCI DSS juga. Ya. Nah, kemudian jadi tadi ada 5 domain ya, masing-masing itu dipecah menjadi beberapa exam objectives. Ya. Oke, nah untuk official materials ini nanti kalau yang mau ikut ini akan dapat e-books ya, karena kita kami sebagai CompTIA authorized partner itu memberikan materi yang official dari CompTIA. Jadi mulai dari buku sampai ke materi-materi lain itu semuanya termasuk exam voucher sudah disediakan. Oke. Nah, ini contohnya, jadi e-books sama ada akses to CompTIA Learning Center. Ya. Jadi ada 2 buku ya, kalau untuk instruktur itu tersendiri, kalau student itu tersendiri. Ya. Oke, nah sedikit saya kasih demonstrasi ya, bagaimana apa saja sih yang kita pelajari di CompTIA SAISA Plus. Ya. Misalnya begini nih, saya minimize dulu atau saya close dulu di sini ya. Oke, nah di sini misalnya kita untuk biasanya untuk training saya menggunakan Kali ya. Nah misalnya ada satu host yang kita protect ya, versinya terserah ya. Kemudian ada juga, jadi kita belajar bagaimana kita bisa menganalisa attack itu dari sudut pandang defensif. Jadi di sini saya menggunakan yang namanya Maltrail ya. Di sini ada yang namanya Maltrail. Ya. Nah, kemudian juga saya juga menggunakan yang namanya Snort. Jadi di sini ada Snort, ada
Ya, ada snort, kemudian ada maltrail, kemudian di sini kita bisa lihat bagaimana kita bisa melakukan analisa terhadap attack ya. Contohnya sini baru ada satu attack ya, kita coba ya. Jadi dalam CySA itu belajarnya bukan cuma melulu defensif, tapi bagaimana attack dari perspektifnya attacker juga bisa. Misalnya contoh, attacker melakukan Nmap port scan ya untuk melakukan scanning terhadap satu host, misalnya SN. Saya ini ya. Nah, ini melakukan yang namanya network scanning ya, tujuannya adalah mendapatkan target tertentu. Nah, kemudian dia bisa melakukan scanning pada semua IP address yang ada, ya, pada semua host yang aktif. Ya. Yang pertama tadi adalah melakukan analisa terhadap host yang aktif atau yang online. Kemudian next-nya adalah melakukan scanning, port scanning, ya, dengan menggunakan command yang hampir sama, yaitu nmap-n. Nah, -n ini tujuannya adalah untuk melakukan bypass atau sebenarnya skipping ya, supaya name resolution-nya nggak dipakai lagi, karena kan ini bisa mempercepat proses scanning. Nah, kita scanning seperti ini. Pada saat kita scanning misalnya, nah ini kita bisa lihat ini di bagian snort-nya apakah ada ini. Nah, ini ada informasi ya. Contohnya di sini detection ya, jadi port scanning ya. Itu attempted information leak ya. Kemudian ada network detection of network scan, ini udah ada ya di sini dari snort ya. Kita jalankan aja. Nah, di sini kita juga bisa ngelihat dari ini kan snort ya, output dari snort. Nah, output dari si ini saya ada pakai namanya maltrail yang digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap attack juga yang berhubungan dengan malicious activities sama juga malware. Ya, kita bisa refresh. Nah, kita bisa lihat ada nggak nih? Ternyata ada mungkin ada tambahan ini di sini ada satu event tambahan, kita bisa lihat. Nah, ini kemudian bisa lihat juga payload-nya seperti apa ya. Ini ada tulisan potential port scanning ya, heuristic ya. Nah, sambil kita melakukan scanning ini, kita juga bisa melakukan yang namanya misalnya bagaimana kalau saya melakukan vulnerability scanning ya. Ini juga sambil saya jalankan Wireshark di sini, Wireshark ya. Jadi ini kan adalah open source tool juga yang digunakan untuk melakukan deteksi terhadap malicious activities ya. Nah, pada saat kita melakukan scan misalnya nmap, kemudian saya scan pakai script wound. Nah, ini akan generate ya. Jadi pada saat Anda melakukan vulnerability scanning dengan menggunakan script NSE script atau nmap scripting engine ya, yang mengacu ke target ini satu subnet kita scan, dia akan otomatis ya, Anda lihat di sini. Ini akan otomatis keluar informasi mengenai yang kita lakukan ya, ada sync scan di sini ya. Kemudian juga di sini dari sisi snort bisa juga kita lihat, kemudian dari sisi yang lain kita bisa refresh dan Anda lihat harusnya sih ada tambahan ya. Kalau kita melakukan dengan benar harusnya ke-detect ya, bukan cuma satu event aja, akan ada banyak event yang akan ke-detect ya. Ya, misalnya seperti ini ya. Nah, jadi kita di CySA kita melihat satu situasi itu dalam dua perspektif ya. Perspektif attacker, penyerang, sama perspektif yang defense ya, yang melakukan defensif ya, proteksi ya. Yang difokuskan adalah bagaimana kita melakukan analisa terhadap attack yang barusan dilakukan. Misalnya contoh, apakah attack tadi misalnya saya melakukan SQL injection dan sebagainya itu bisa didetek atau tidak misalnya ya. Misalnya contoh di sini ada ini sebagai contoh aja ya. Kalau saya masuk ke satu site yang memang saya udah setel, misalnya 192.168, misalnya 11 ya. Nah, ini adalah contoh aja sederhana bagaimana saya bisa melakukan SQL injection. SQL injection di sini dengan ORs 1 = 1 -- ya.
Nah, ini harusnya, kalau Anda lihat di sini, ini ada error ya. Nah, harusnya kalau orang melakukan SQL injection seperti ini, kalau saya punya yang namanya tool untuk melakukan analisa terhadap serangan, contohnya di sini ya, Snort, harusnya Snort harusnya bisa mendeteksi, misalnya contoh di sini ya, ini kan ada ini ya, dari beberapa arah kita lihat ada nggak deteksinya ya. Di sini ada nggak kira-kira ininya? Nah, kita lihat. Nah, ternyata di sini ada langsung tuh ada potential SQL injection ya. Padahal kita melakukannya secara manual ya terhadap aset yang dijaga. Misalnya aset kita source IP-nya bahkan kelihatan ya, kelihatan dari mana attack-nya, kemudian IP yang ditargetkan apa, kemudian port yang diserang, kemudian URL, bahkan kita bisa lihat payload-nya. Nih, payload-nya kan sama persis ya dengan yang saya jalankan tadi ya. Nah, oke. Nah, oke, ini sambil jalan memang agak lama prosesnya ya. Jadi, atau mungkin saya melakukan attack yang lain, misalnya apa ya? Misalnya saya cari informasi mengenai dot slash ya, misalnya dengan menggunakan misalnya dot slash ya. Contohin aja ya, nggak apa-apa ya. Misalnya ya, kita coba. Kita refresh di sini. Nah, ini nggak ada informasi karena emang belum ada, bukan serangan yang baik ya. Nah, kemudian kita juga coba misalnya jalanin misalnya tanda petik atau apa ya, kita coba. Nah, ini kita lihat lagi. Atau bahkan kalau memang kita udah tahu ini targetnya tadi ya, target yang tadi ini kan kita bisa serang dengan menggunakan misalnya ini kita copy, kita akan serang dia menggunakan misalnya, ini sambil saya jalankan vulnerability scan ya, kita bisa juga menyerang dengan menggunakan perintah misalnya atau menggunakan tool SQL map ya, SQL map ya. Nah, ini contohnya SQL map, kita tinggal specify dia punya ini URL ya, kita tinggal HTTP, kita copy aja yang tadi ya. Nah, kita coba scan aja pakai ini ya. Yes, enter. Nah, dia akan melakukan ini, kita tinggal ini ekstrak. Udah langsung ketahuan tuh bahwa servernya adalah Microsoft SQL Server ya. Kemudian kita attack aja, tinggal yes aja. Nah, kita lihat pada saat kita menjalankan ini dengan menggunakan SQL map ya, menjalankan SQL injection ya. Kita lihat di sini ada nggak informasi tadi? Harusnya sih ada ya, kalau nggak ada ya bahaya nih. Jadi ini, nah ini harusnya ada nih ya, benar ya. Ada potential SQL injection sama SQL map. Nah, bahkan SQL-nya langsung ke detect nih ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan SQL map dan beberapa tool yang memang udah dikenal, ini akan keluar nih di sini ya. User agent suspicious, kemudian ada bilang trailnya SQL map ya, source-nya dari mana, targetnya kemana ya. Oke. Ya, kita ulangin lagi ya. Ya, selesai ya. Ini udah dapat. Cuma hasilnya belum benar ya. Nggak apa-apa, nanti kita bisa lanjutkan ya. Oke. Nah, ini harusnya udah ke-detect ya. Mau dia, jadi tadi kan saya lakukan itu dengan SQL map, yaitu automated. Jadi SQL map-nya ke-detect ya, yang secara automated, atau yang manual juga ke-detect ya. Oke. Nah, sementara attack-attack yang lain itu bisa dilakukan. Atau mungkin Anda ingin melakukan attack dengan menggunakan teknik yang lain, misalnya apa nih ya?
misalnya melakukan ya semacam denial of service ya. Kita tinggal aja ping, misalnya target kita. Nah, kemudian kita setel size-nya. Nah, kita lihat ini di IDS ada yang nongol nggak? Nah, ini biasanya ada keluar ya informasi bahwa itu ada potential bad traffic atau yang lain. Nah, ini kita analisa. Nah, kita nantinya bisa log ini ke dalam satu file ya. Di sini ada potential bad traffic ya. Nah, di sini kita lihat ada nggak informasinya. Nah, ini kebetulan nggak kedetek ya. Jadi beberapa attack itu atau potential attack itu mungkin bisa tidak terdetek ya. Atau misalnya melakukan scanning dengan menggunakan misalnya tool scanner untuk web, misalnya pakai Nikto, ya, host HTTP yang kita ini. Ya. Nah ini, pada saat melakukan Nikto scanning, ya, ini attacker bisa melakukan hal seperti ini, dia bisa melakukan scanning terhadap website kita. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, kedeteknya ada trail nggak di sini. Ya. Nah, nantinya tugas dari security analyst adalah melakukan matching ya dari attack yang ada. Mungkin attack tadi dilakukan oleh hacker ataupun bahkan dari red team ya yang memang kerjaannya fokus di ini. Nah, ini banyak nih ya, karena saya scan tadi ya. Nah, itu jadi tugas kita sebagai cyber security analyst khususnya untuk incident response maupun threat hunter ya, ini adalah melakukan mix and match ya, dari attack-nya apakah terdetek, payload-nya apa. Nah, ini baru nantinya kita melakukan fine tuning terhadap misalnya firewall kita, intrusion detection system kita, intrusion prevention system, dan beberapa tool yang lain. Contohnya tadi Snort, mungkin Snort tidak detect semua, tapi ya ada beberapa yang udah ke-detect nih ya, web application attack, karena kan saya jalanin Nikto ya, karena Nikto ini melakukan banyak testing ya, makanya akan keluar yang aneh-aneh di ininya kita. Ya. Oke, okay. Alright, itu demonya. Jadi saya kembali ke ini. Jadi tadi melanjutkan online testing ini sudah ada, bisa tes di mana saja dengan menggunakan Proctor ya, 24/7 ya. Informasi lebih jelas silakan masuk ke comtia.org atau comtia.org untuk melihat informasi mengenai training maupun yang berhubungan dengan exam. Oke. Sementara itu dulu dari saya. Silakan. Kalau ada pertanyaan, ini ada bagian QA ya. Baik, terima kasih Pak Semi untuk penyampaian materinya. Baik rekan-rekan, ada beberapa sudah ada pertanyaan tadi melalui chat. Mungkin sambil saya coba show, bisa juga ada yang ingin langsung bertanya kepada Pak Semi, kami persilakan. Ya, silakan. Yang mau tolong di-unmute semuanya pesertanya. Ada yang mau nanya, silakan. Ini udah sesi QA. Sebentar Pak, lagi biar di posisinya masih ke... Baik, dipersilakan rekan-rekan bila ada yang hendak ditanyakan. Saya ingin bertanya nih. Namanya siapa Pak? Halo, saya Welly Pak. Oh, Mas Welly ternyata. Gimana Mas? Saya ingin nanya, berarti ini kan kalau di Comtia ini kan ini kan level intermediate ya? Ya, intermediate, betul. Berarti kan harus ada pemahaman tentang security plus sama NIROC plus ya, karena banyak untuk sniping itu ya. Itu nanti yang nomor 1 itu udah retired, nanti ganti nomor 2 Pak Semi ya? Yang satu itu kan retire-nya Oktober ini, jadi masih ada waktu ya sekitar berapa bulan lagi ya?
Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Masih ada sekitar 5 bulanan. Oke. Oke, sambil menunggu yang lain, Pak Semi, saya sudah show ini beberapa pertanyaan tadi di chat room. Mungkin bisa Pak direspon. Ya, sebentar. Ini Pak Welly udah ya. Ini dari Mbak Vina dulu ini. Saya kebetulan lagi baca Mbak Vina ini. Jika perusahaan harus melakukan perampingan dari segi IT hiring, apa pekerjaan di bidang security ini akan tetap dipertahankan atau menjadi divisi yang bakal terdampak PHK. Nah, so far sih saya ngelihat cyber security masih menjadi satu kebutuhan. Jadi kalau IT murni mungkin ya banyak yang bisa ganti. Contohnya kalau orang yang ngerti tentang networking ya, mungkin 1-2 orang cukup. Tapi untuk jagain perusahaan kayak yang terjadi sekarang baru aja ya dalam minggu ini tuh ada masalah Tokopedia. Apakah dari sisi Tokopedia-nya mau melakukan PHK juga, kan dampaknya luas sekali. Jadi kalau saya jawab, perampingan ya tergantung dari kebutuhan perusahaan. Mungkin yang tadinya dia sampai ada sekitar 10 orang, bisa jadi sisanya tinggal 5 gitu loh. Ya, bukan security satpam ya. Nih, terus saya lihat di sini ada pertanyaan juga, bagaimana mengukur kinerja seorang security analyst? Apakah dengan menemukan banyak threat atau vulnerability function atau kemampuan pelaporan? Nah, ya ini tadi menjawab dari Mbak Vina lagi, ya berdampak sekali. Karena emang kalau banyak perusahaan yang mem-PHK karyawan-karyawan yang lain, tapi security ya masih cukup dipertahankan lah. Khususnya physical security sama logical security. Oke, nah pertanyaan kedua dari Mbak Vina lagi, bagaimana mengukur kinerja seorang security analyst? Nah, ini masing-masing perusahaan itu punya yang namanya KPI, Key Performance Indicator, ya. Jadi bukan dari sisi banyaknya threat atau vulnerable function, ya, bukan masalah pelaporan. Ini sebenarnya gabungan, ya. Karena namanya KPI itu Key Performance Indicator, ya salah satunya misalnya contoh mempertahankan atau bahkan menambah ilmu berhubungan dengan cyber security, atau bahkan membuat satu platform yang sebelumnya belum ada, atau bahkan meningkatkan awareness misalnya, itu bisa menjadi satu KPI tertentu yang nantinya bisa digunakan oleh manajemen untuk menilai kinerja dari seorang security analyst. Ya, jadi banyak area ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari siapa nih Pak? SPRND ya. SPRND ya. Nah, contoh laporan atau template. Nah, di dalam SAISA Plus ini tidak dibahas mengenai template, karena emang template ini, kalau namanya template itu kan masing-masing perusahaan punya. Tapi mungkin kalau kebetulan trainernya udah punya pengalaman, trainernya biasanya bisa memberikan semacam contoh laporan lah. Ya, jadi tergantung trainer, karena memang di dalam buku itu tidak dikasih contoh, Pak. Ya. Nah, kemudian ada lagi, nah, apa bedanya SAISA dengan sertifikasi lain seperti CEH? Ya, nah, Certified Ethical Hacker atau CEH atau EXA kan Easy Counsel Certified Security Analyst. Nah, ini sebenarnya ya kalau dibilang berbeda banget, karena CEH ini kan lebih ke arah ofensif deh ya, sedangkan EXA itu gabungan antara ofensif dan defensif. Jadi kalau saya mau ambil gambaran untuk SAISA ini mirip-mirip dengan EXA ya, Easy Counsel Certified Security Analyst, tapi ya beda vendor, sedangkan kalau di CompTIA kan dia netral ya, tidak vendor, tidak berhubungan dengan vendor. Nah, kemudian juga SAISA ini di mapping objektif-objektif yang ada di exam sama yang dipelajari itu di mapping sesuai dengan kebutuhan yang sekarang. Karena kan kalau saya lihat EXA aja sekarang versi 10 aja, kalau saya lihat, karena saya juga certified di EXA ya, belum terlalu up to date dia. Jadi agak lama. Kalau SAISA ini kan cepat sekali, dan ini di mapping sesuai dengan job roles yang ada sekarang gitu loh. Jadi kalau ditanya kapan harus ambil SAISA, nah tergantung ya.
kapan mau ambil SAISA atau EXA tergantung apakah Anda udah punya pengalaman yang cukup baik dari sisi ini kan karena dia sama-sama kalau C itu masih dianggap sebagai level basic ya, sedangkan EXA itu kan masuknya intermediate ya. Jadi SAISA ini bisa dibandingkan dengan EXA. Kalau ditanya kapan mau ngambil ya agak susah juga karena perspektifnya berbeda ya. Kalau SAISA itu lebih ke arah yang tadi cyber security analis, SOC analis, sedangkan EXA mungkin lebih ke arah defensif, tapi ada juga yang berhubungan dengan pen testing. Jadi bisa berbarengan, misalnya SAISA dulu, baru EXA, atau EXA dulu, baru SAISA. Jadi agak susah juga sih, saya sendiri nggak bisa menentukan ya, tergantung dari kebutuhan Anda. Silakan yang lain. Tanya Pak. Halo. Ya, ada yang nanya nih Pak, DKS apa ya? Komunitas Cyber Security Analyst yang Bapak rekomendasikan. Nah, kalau masalah komunitas, saya sendiri punya komunitas ICDP namanya, ICDP. Di Facebook ada, di Telegram ada. Nanti kalau perlu saya invite deh. Ya. Oke, yang lain silakan. Tanya Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Dengan siapa? Saya Yusuf dari Sentra Seraya Pak. Oke. Pak, mau nanya, suggest-nya untuk ngambil CAISA ini, apakah harus ngambil certified apa dulu sebelumnya, atau bisa bagi kalangan pemula untuk mengambil ini? Nah, seperti yang saya katakan tadi, SAISA Plus ini adalah levelnya dari sisi sertifikasi levelnya intermediate. Jadi diharapkan Anda udah punya bekal dulu minimal 1-2 tahun di security atau cyber security. Misalnya contoh Anda udah punya pengalaman di networking, terus Anda udah pernah ikut CAISA sangat direkomendasikan. Atau minimal udah punya pengalaman di security plus basic lah, dasar security udah punya lah. Minimal 1-2 tahun. Karena kalau jumping langsung Pak nanti agak susah karena emang levelnya kan beda. Jadi Anda udah harus tahu apa itu threats, apa itu vulnerability, apa itu exploit. Nah itu Pak. Nah kalau ada yang nanya juga nih di sini di chat, di Indonesia sertifikat apa saja yang dibutuhkan? Nah untuk tergantung apakah SAISA atau EXA. Nah SAISA ini baru beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahunan yang lalu ya. Di market orang udah di pasaran ya, di industri EXA itu udah lebih dikenal duluan. Nah, jadi kalau ditanya apakah SAISA sama EXA, saya nggak susah bilang nih. Karena kalau dari sisi umurnya EXA itu lebih lama ketimbang yang SAISA. SAISA kan sekitar 3 tahunan lebih ya. Ini kan 001 aja, ini kan baru keluar 001. Sekarang baru 002, baru 3 tahunan tuh. Jadi biasanya CompTIA itu mengeluarkan versi baru tuh setiap 3 tahun. Jadi bayangkan kalau kita mundur 3 tahun ya, itu kan berarti sekitar 2017 kan ya. Ya, untuk saat ini ya EXA mungkin lebih dikenal, tapi jangan lupa SAISA ini udah di approve sama Department of Defense Amerika. Jadi tunggu aja tanggal mainnya. SAISA bakalan jadi salah satu sertifikasi yang in demand lah, yang dibutuhkan. Karena emang bagusnya itu materinya itu udah di mapping dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di industri sesuai job roles-nya. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih senang materinya SAISA karena emang luas sekali dan saya sendiri udah belajar banyak. Waktu sebelum saya melakukan exam kan saya harus belajar juga kan. Oke. Silakan yang lain. Baik, buat rekan-rekan yang lain, ada lagi yang hendak ditanyakan? Kami persilakan. Nggak terasa udah jam 2 aja nih. Jadi kalau saya sarankan sih memang banyak yang ini dari perspektif saya, karena kan saya pegang saya juga ada forum ya, ada grup di Facebook, di Telegram. Nah, emang kebanyakan mereka larinya ke ofensif semua ya, total sekitar hampir 80% dari koresponden saya itu bilangnya
Mereka lebih senang di pentest atau di ethical hacking. Padahal mereka nggak lihat bahwa cyber security analyst yang berhubungan dengan defensive security itu sekarang permintaannya malah makin banyak dan jadi lebih banyak demand ketimbang supply. Sedangkan kalau untuk bicara mengenai supply, kalau pentest itu supply banyak banget, sedangkan demandnya juga ya lumayan lah. Jadi cukup stable lah. Sebentar ada pertanyaan dari siapa nih Pak Welly lagi. Kalau ambil CSA apakah harus training atau cuma bisa langsung? Nah, ini pertanyaannya, dua-duanya bisa. Ya, kalau mau langsung mau ikut training lebih bagus lagi karena akan diarahkan sama trainer, sedangkan kalau exam, wah, walau-walam ya. Agak sedikit saya kurang sarankan karena materinya berat. Kalau cuma untuk exam krem sih terserah ya. Kalau exam krem maksudnya ya baca soal-soal, DAM, terus ujian, ya itu masing-masing punya inilah. Cuma ilmunya nggak ada, jadi kata orang tong kosong nyari bunyinya nanti. Nah, kemudian total budget yang dikeluarkan untuk sertifikasi. Nah, saya nggak terlalu hafal, boleh tanya sama moderator. Iya, iya. Baik. Nanti akan kami sampaikan untuk biaya sertifikasinya ya. Tolong bisa di email aja, silakan ya. Baik. Yang pasti lebih murah dari CEH dan EXA. Ada promo nggak katanya? Nah, bisa diatur nanti tolong email ke moderatornya Kak, dengan Mbak Vera. Nanti saya tulis aja ya. Baik Pak. Promo tetap ada Pak, tenang saja Pak. Tapi nggak ada berpengaruh sama karena COVID ya Pak. Ya. Tapi akan memberikan promo yang baik. Nanti akan kita sampaikan. Baik, ada lagi rekan-rekan yang lain yang hendak ditanyakan? Training ya, ini untuk saat COVID ini ya trainingnya online. Tapi kalau udah normal sih kita udah pernah lakukan training beberapa bulan yang lalu dan salah satu customer kita itu termasuk e-commerce juga dan mereka bilang ini course-nya sesuai sekali dengan apa yang dibutuhkan. Oke. Oh ini pertanyaan untuk Pak Semi, selama ini menghabiskan budget berapa untuk sertifikasi? Maksudnya sertifikasi apa dulu nih? Kalau saya punya sertifikasi mah banyak sekali, jadi kalau dihitung budget ya udah balik modal lah. Ya per sertifikasi ya di atas $1.000 lah. Silakan yang lain. Moderator. Baik, untuk Pak Welly, saya jawab pertanyaannya, nanti akan ada training online. Iya Pak, jadi karena tadi ini hanya sekedar overview terkait Komtia CAISA-nya, nanti kami akan show untuk schedule training online ya Pak ya, yang akan mungkin kami laksanakan nanti di bulan Juni atau Juli. Gitu. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bu Nova, kalau ikut pelatihan apakah lulus sertifikasi? Oh iya dong, saya punya siswa. So far saya punya siswa sampai di Saudi semuanya lulus, nggak ada yang nggak lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kemarin saya juga baru lakukan CEH sama SAISA juga, dan semua yang ikut kelas saya alhamdulillah lulus. Siapa? Yang ujian aja ya yang dihitung ya. Kalau yang nggak ujian nggak dihitung. Oh bukan Mbak ya, Pak atau Mbak sih? Pak ya? Pak. Oh, Pak Nova ya. Pokoknya namanya kayak nama cewek, Pak, maaf. Iya, Pak. Ya insya Allah dibantu kok Pak sampai lulus ya. Karena kita juga selain belajar juga tentang teoritikal sama praktikalnya, hands-on-nya ada juga latihan soal-soal. Oke, siap Pak. Ya. Baik, kira-kira apakah masih ada yang bertanya? Oke. Oh, Pak Semi mungkin tadi sempat ada yang bertanya apakah slide yang tadi Bapak share bisa di-share juga ke... Oh iya, kalau slide bisa saya share. Itu karena memang dari Komtia nggak apa-apa, boleh. Oke. Jadi nanti mungkin di-share-nya melalui
ini aja kali ya Pak ya? Di email aja ya Pak? Email aja ya, kan ada email yang masing-masing ya. Baik. Pak Weli, terkait promonya nanti sebentar saya akan sampaikan ya Pak Weli. Dan bila memang tidak ada lagi pertanyaan, kira-kira dari Pak Semi, apakah sudah cukup Pak? Sementara dari saya sudah oke. Cukup. Oke, masih ada pertanyaan Pak? Mohon dijawab. Pelatihannya berapa Pak lama? Abram. Nah, 5 hari Pak, 5 hari. Normalnya 5 hari, tergantung sesi. Kalau 1 hari sesinya sekitar 6-7 jam ya bisa 5 hari. Kalau dipecah ya bisa 10 hari. Gitu. Pengalaman saya sih ngajar untuk di luar, kalau online itu sesinya 1 hari itu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi ya dihitungnya 5 hari, karena emang kalau dipecah-pecah takutnya lupa. Per sesi itu maksimal sekitar 3 jam, Pak. Kalau untuk per hari, saya pernah ngajar itu 6,5 jam. Training kayaknya kalau untuk weekend agak susah ya, karena masing-masing juga punya ini ya. Tapi bisa diatur lah nanti, kita bisa lihat lah. Ya, kalau untuk training sambil kerja, kita atur waktu berarti ya. Mungkin karena pengalaman saya kebanyakan training itu di atas jam, ya kalau untuk habis kalau nggak puasa ya standar sih sekitar jam 3 ke atas. Ujiannya online juga, bisa online. Tapi diawasin ya. Salah-salah bisa langsung ini nih, batal ujiannya. Oke, kalau ada concern yang lain, mungkin silakan. Saya udah tulis tadi emailnya Mbak Vera, ya, Mbak Vera. Baik, Bapak. Kalau ada yang ingin tanya, bisa ke Mbak Vera atau langsung Nanti akan saya show juga Pak beberapa nama-nama atau email-email dari teman-teman marketing dari Infotama. Ya. Cuman ada lagi nih Pak, mungkin bisa disebutin Pak salah satu komunitas yang Pak Semi ikutin nih Pak, karena mungkin ada beberapa yang berminat ikut gabung komunitas. Sebentar, bisa ikut di ininya saya nih, ICDP sebentar ya. Sebentar. Nah, ini grupnya cukup aktif. Saya tulis di sini aja ya. Baik. Terus ada satu lagi yang dari sebentar. Kali. Ya. Ada yang bilang jangan lupa like dan subscribe YouTube-nya. Ya, alhamdulillah YouTube saya cukup ini ya, cukup rame. Sampai saat ini udah sekitar 5.000 lebih, hampir 5.300-an. Ya, saya senang aja sharing sih. Baik. Ya, itu dia untuk komunitasnya, bisa mungkin join. Ada yang nanya Pak, kalau Telegram atau di WhatsApp grup ada nggak Pak yang terkait komunitas Pak? Komunitas sebentar. Saya ini terlalu banyak komunitasnya, jadi bingung. Nah, saya ambil yang ini ya di. Baik. Bentar. Terlalu banyak. Baik. Mungkin sambil Bapak bisa di chat ya Pak, mungkin rekan-rekan saya juga ingin memberikan informasi terkait sesi-sesi berikutnya yang akan kami laksanakan, dan juga informasi mengenai training virtual yang sudah akan kami jalankan di beberapa bulan ke depan. Mungkin bisa rekan-rekan lihat. Masih. Berarti berapa Ibu? 15.000. Pasalnya nggak bikin. Ada risol mayones sih 2,5 1.500. Pak Cece. Oke, ya yang lain bisa email ke saya ya. Tadi kan ada emailnya saya tuh ya. Silakan email ke saya kalau ada pingin grup dan sebagainya.
sebentar saya share lagi sekali. Bisa close dulu nggak yang dari, ya, saya share dulu ya. Nah, itu emailnya saya. Yang bawah ya, ada Gmail sama SGI ya, sama WhatsApp. Silakan dicatat, nanti bisa kontak-kontak via WhatsApp atau via Telegram. Nanti saya kasih linknya buat komunitas. Oke? Kalau perlu dipoto, biar cepat. Masukkan ke materi, Pak. Oh ya. Mungkin nanti di materinya, Pak, ditulis juga, Pak, mungkin terkait data Bapak nanti seketika akan di-email. Baik, mungkin tolong di-show lagi terkait schedule dan sesi yang akan dilaksanakan berikutnya. Oke, baik, rekan-rekan sekalian, ini ada schedule virtual lead IT training, dan ini sama seperti sesi kita hari ini, akan ada beberapa lagi schedule berikutnya, beberapa materinya, Bapak silakan bisa dilihat di sebelah kiri, kemudian schedule untuk, kebalik, mohon maaf. Sesi untuk free virtual lead trainingnya bisa dilihat, untuk selanjutnya nanti akan ada materi data management, agile project management, dan sebagainya. Sedangkan untuk materi training yang full sesi itu yang akan berjalan itu nanti ada ITIL, agile project management, data management, Komtia Caisa, yang untuk lebih detail lagi terkait materi yang dibawakan oleh Pak Semi hari ini. Jadi rekan-rekan boleh bisa menghubungi langsung ke kami, bisa melalui email ke saya Vera, atau dengan kontak person yang sudah ada di show di tempat rekan-rekan semuanya saat ini. Oke, demikian. Kira-kira ada lagi rekan-rekan semuanya yang hendak ditanyakan? Kalau tidak, kita akan menutup sesi ini. Dan sebelumnya, sebelum sesi ini kita berakhir, kita mohon kepada rekan-rekan semua agar kiranya bisa mengisi review atau feedback yang bisa dilihat di dalam chat room. Kami mohon waktunya untuk bisa mengisi review dan evaluasi terkait virtual lead training yang kita jalankan hari ini, agar kedepannya kami bisa mengevaluasi lagi dan bisa menjalankan dengan baik lagi, lebih baik lagi untuk pelaksanaan training online-nya. Formnya Pak Weli, sebentar Pak Weli akan di-share di grup chat. Grup chatnya mungkin tolong Mas Emon, bisa di-show Mas Emon di grup chatnya. Baik, sambil menunggu bisa diberikan linknya untuk materi-materi training yang nanti akan berjalan full sesi itu, kami memberikan harga spesial rekan-rekan semuanya. Jadi berbeda dengan training yang biasanya lead class gitu, tapi karena ini online, jadi harganya juga tidak mahal lah, maksudnya beda dengan harga-harga training yang berjalan untuk di dalam classroom begitu. Jadi untuk detailnya lagi, informasi, atau mungkin ada rekan-rekan yang ingin materi-materi yang belum ada tadi, jadwalnya mungkin ingin materi yang lain juga boleh disampaikan, diinfokan ke kami begitu. Kemudian sertifikatnya tetap ada kan? Iya, kami akan memberikan sertifikat terkait overview yang materi Komtia Caisa Plus ini nanti akan dikirimkan, namun secara soft copy aja ya. Jadi bukan hard copy ya Pak Yusuf. Nanti akan dikirimkan langsung ke email masing-masing yang sesuai dengan yang sudah mendaftar saja. Gitu. Baik. Apakah sudah?
Baik. Mas Emon, apakah sudah Mas Emon untuk review feedbacknya? Untuk linknya? Baik, oke, sudah dikirimkan. Rekan-rekan semuanya bisa dilihat, langsung masuk saja ke link yang tersebut. Dimohon kesediaan waktunya untuk bisa memberikan review dan mungkin saran dan masukan terkait pelaksanaan virtual training kita hari ini, agar ada perbaikan bagi kami juga untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Baik, kalau begitu kita akhiri saja sesi kita hari ini. Semoga sesi kali ini memberikan wawasan dan pandangan yang lebih baik lagi mungkin terkait materi-materi Komtia dan Kaisa khususnya. Dan kami ucapkan terima kasih buat Pak Semi untuk waktunya, Pak. Sama-sama. Berbagi. Dan untuk rekan-rekan semua juga terima kasih banyak untuk waktu dan kesediaannya bisa join bersama kami di sesi kali ini. Bila ada yang masih kekurangan, kami mohon maaf rekan-rekan semuanya dan kita akan perbaiki lebih baik lagi di kedepannya. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya rekan-rekan. Kita tutup sesi kita hari ini. Selamat sore. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Semi. Ya, terima kasih.